Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku seiman. Sebagian kalangan berpendapat bahwa akhir waktu sholat Isya adalah sampai waktu subuh. Namun, perlu diketahui dengan saksama bahwa sebenarnya masa akhir waktu sholat Isya masih ada perselisihan di antara ulama. Tentu saja untuk menguatkan pendapat terkait batas akhir waktu sholat Isya ini, perlu melihat dari berbagai dalil, terutama yang paling rojih atau terkuat, ini agar tidak sekadar ikut-ikutan apa kata orang. Langkah pertama, membahas terlebih dahulu perselisihan ulama mengenai batas akhir waktu sholat Isya. Pertama, waktu akhir sholat Isya adalah ketika terbit fajar sodik atau masuknya sholat subuh, tanpa perselisihan antara Imam Abu Hanifah dan pengikut ulama dari ulama Hanafiyah. Pendapat ini juga jadi pegangan ulama Syafi'iyah, tetapi kurang masyhur di kalangan ulama Malikiyah. Kedua, waktu akhir sholat Isya adalah sepertiga malam. Inilah pendapat yang masyhur di kalangan ulama Malikiyah. Ketiga, waktu akhir sholat Isya adalah sepertiga malam. Ini waktu ikhtiari, sedangkan waktu akhir sholat Isya yang bersifat darurat adalah hingga terbit fajar. Waktu darurat ini misalnya, ketika seseorang sakit lantas sembuh ketika waktu darurat, maka ia masih boleh mengerjakan sholat Isya di waktu itu. Begitu pula halnya wanita haid dan wanita nifas, ketika mereka suci di waktu tersebut. Inilah pendapat ulama Hanabilah. Keempat, waktu sholat Isya adalah pertengahan malam. Yang berpendapat demikian adalah As-Sauri, Ibnul Mubarak, Ishaq, Abu Saur, Ashabur Royi, dan Imam Asy-Syafi'i dalam pendapatnya terdahulu. Untuk menyamakan persepsi, harus pahami bahwa waktu malam dihitung dari sholat maghrib hingga waktu subuh. Jadi jika misalnya waktu maghrib di daerah Anda jam 6 sore dan subuh jam 4 pagi, maka kira-kira pertengahan malamnya adalah jam 11 malam. Dari segi dalil yang menjadi pegangan, bahwa waktu akhir sholat Isya itu sampai terbit fajar sodik atau masuk waktu subuh, adalah hadis Abu Qatadah yang artinya, orang yang ketiduran tidaklah dikatakan tafrid atau meremehkan. Sesungguhnya yang dinamakan meremehkan adalah orang yang tidak mengerjakan sholat sampai datang waktu sholat berikutnya. Hadis riwayat Muslim nomor 681. Hadis lainnya adalah dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, suatu malam Rasulullah mendirikan sholat atamah atau isyak sampai berlalu malam, dan penghuni masjid pun ketiduran. Setelah itu beliau datang dan sholat. Beliau bersabda, sungguh ini adalah waktu sholat isyak yang tepat sekiranya aku tidak memberatkan umatku. Hadis riwayat Muslim nomor 638. Hadis tersebut menyatakan tidak mengapa mengakhirkan sholat isyak hingga pertengahan malam. Jika sholatnya dikerjakan pertengahan malam, berarti sholat isya bisa berakhir setelah pertengahan malam. Ini menunjukkan bahwa boleh jadi waktunya sampai terbit fajar subuh. Sumber, Sahih Fiqh Sunnah, Juz 2, halaman 246. Sedangkan dalil bagi ulama yang menyatakan bahwa waktu akhir sholat isya itu sepertiga malam, adalah hadis di mana Jibril menjadi imam bagi Rasulullah. Di hari kedua, Jibril mengerjakan sholat tersebut pada sepertiga malam. Dalam hadis tersebut, beliau melaksanakan sholat isya hingga sepertiga malam. Hadis riwayat Abu Daud, nomor 395, Syekh Al-Albani mengatakan hadis ini sahih. Adapun dalil bahwa waktu akhir sholat isya adalah pertengahan malam, dapat dilihat pada hadis Abdullah bin Amr, waktu sholat isya adalah hingga pertengahan malam. Hadis riwayat Muslim nomor 612. Juga dapat dilihat dalam hadis Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah mengakhirkan sholat isya hingga pertengahan malam. Hadis riwayat Bukhari nomor 572. Di antara dalil-dalil yang telah dikemukakan, menunjukkan waktu akhir sholat isya dijelaskan dalam hadis Abdullah bin Amr. Adapun berdalil dengan hadis Abu Qatadah, dengan menyatakan bahwa waktu akhir sholat isya itu sampai waktu fajar subuh adalah pendalilan yang kurang tepat, sebab dalam hadis tersebut tidak diterangkan mengenai waktu sholat. Konteks pembicaraannya tidak menunjukkan hal itu. Hadis tersebut cuma menerangkan dosa akibat seseorang mengakhirkan waktu sholat hingga keluar waktunya dengan sengaja. Sumber,
Sahih Fiqh Sunnah, Juz 2, halaman 246-247. Sedangkan dalam riwayat Aisyah radhiyallahu anha, hadis tersebut bukanlah maksudnya sampai sebagian besar malam berlalu, tetapi maksudnya adalah sampai berlalu malam. Bisa bermakna demikian karena dilihat pada konteks hadis selanjutnya, di mana Rasulullah mengatakan, sungguh ini adalah waktu sholat isyak yang tepat. Tidak pernah seorang ulama yang mengatakan bahwa waktu afdol untuk sholat isyak adalah setelah lewat pertengahan malam. Masih tersisa satu hadis lagi, yakni hadis Anas radhiyallahu anhu yang mengatakan, Rasulullah sholat isyak hingga pertengahan malam, kemudian beliau sholat, hadis riwayat Bukhari nomor 572. Hadis ini dapat dipahami bahwa waktu akhir sholat isyak adalah sampai pertengahan malam. Dengan mempertimbangkan pemahaman dari hadis Anas ini, maka kesimpulan yang terbaik adalah sebagaimana yang diutarakan oleh Ibnu Qudamah. Beliau rahimahullah mengatakan, yang utama, insya Allah, waktu sholat isyak tidak diakhirkan dari sepertiga malam. Jika diakhirkan sampai pertengahan malam, itu boleh. Namun jika diakhirkan lebih dari pertengahan malam, maka itu adalah waktu doruhoh atau waktu darurat. Yang dimaksudkan dengan waktu darurat adalah sebagaimana waktu doruroh dalam sholat asyar. Sumber, Al-Mughni, Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, Dar Alam Al-Kutub, Riyadh, Juz 2, halaman 28-29. Intinya untuk alasan kesempurnaan ibadah sholat isyak, ditekankan agar dikerjakan sebelum pertengahan malam atau sepertiga malam, dan tidak melebihi waktu pertengahan malam, kecuali jika memang ada uzur.